Jadi disertasi ini berbicara mengenai rekonstruksi pertanggungjawaban hukum perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan berbasis nilai keadilan. Jadi ini contoh cara merumuskan judul ya. Ada masalah ya, kemudian posisinya dan variabel yang akan diteliti ya. Jadi ada variabel di sini yang terkait dengan nilai keadilan. Di dalam penelitian ini dikatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan dilindungi oleh hukum. Jadi ini berkait dengan keberadaan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, ya, yang menyatakan bahwa yang pertama, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Ya, ini jadi hak untuk meningkatkan kompetensi ya. Kemudian ini diatur di peraturan pemerintah. Jadi di dalam hukum kalau ada undang-undang ya, kemudian ditindaklanjuti dengan PP ya, sesuai hierarki, itu artinya PP ini merupakan delegasi dari undang-undang. Sebagai delegasi, maka peraturan pemerintah ini menjabarkan lebih lanjut dari ketentuan undang-undang, tetapi tidak membuat norma-norma baru. Ini sering disebut sebagai delegasi provisio ya, sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-Undang Dasar ya, 45 ya. Jadi di sini adalah aturan delegasi dari undang-undang. Kemudian pertanggungjawaban pelayanan kesehatan itu melibatkan dua pihak ya di dalam kasus ini ya, yaitu rumah sakit ya sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang berarti juga tunduk pada Undang-Undang Rumah Sakit ya, Undang-Undang 44 tahun 2009, dan tenaga kesehatan itu sendiri. Kemudian ketentuan mengenai pertanggungjawaban rumah sakit diatur di dalam Undang-Undang. Pasal 46 mengatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum ya terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketentuan pasal 46 tersebut ditafsirkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap kelalaian yang diakibatkan oleh tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit. Nah, ini di dalam kaidah ilmu hukum dinamakan sebagai penafsiran kontekstual ya. Jadi konteksnya adalah kerugian, kemudian kelalaian, dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Jadi di dalam sebuah kaidah hukum, makna dari sebuah istilah itu tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Jadi harus dilihat betul redaksi di dalam norma hukumnya. Terkait dengan pertanggungjawaban perawat dalam pelayanan kesehatan telah diatur dalam pasal 32 ya, Undang-Undang Rumah Sakit ini, yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Sebagaimana dimaksud pasal 29, hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaan. Nanti kita jelaskan ya. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara delegatif atau mandat. Ayat 3,
pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan suatu tindakan medis diberikan tenaga medis kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Jadi perawat ketika menjalankan tugasnya ya itu bersifat menerima kuasa dari tenaga medis. Kemudian kuasa ini bisa delegatif atau mandat. Dalam istilah hukum administrasi negara, delegatif artinya pelimpahan wewenang yang disertai dengan pertanggungjawaban. Jadi kalau ada atasan memberikan delegasi kepada bawahan ya, ini hukum administrasi ya, itu yang beralih bukan saja kewenangannya, tapi pertanggungjawabannya juga beralih. Tetapi kalau mandat ya, kalau mandat itu yang berwenang adalah maksud saya yang dikuasakan hanya tindakannya saja, tapi pertanggungjawaban tetap melekat pada si pemberi kewenangan. Ya. Jadi istilahnya kalau ada apa-apa, ya, kalau delegasi itu yang bertanggung jawab, yang menerima wewenang. Sedangkan kalau mandat, kalau ada apa-apa itu yang bertanggung jawab pemberi wewenang. Tahun 2020 saya pernah membimbing tesis ya yang terkait dengan ketentuan ini ya. Jadi di dalam praktek ternyata ya harus diberikan secara tertulis ini pelaksanaannya bisa bervariasi ya. Ada yang memang betul-betul tertulis, ada yang merupakan kebiasaan ya di dalam menjalankan tugas yang satu sama lain sudah mengerti konsekuensinya apa gitu. Jadi rumusan ini menjadi tidak terlaksana di dalam praktek ya. Kemudian pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi ya. Kemudian pelimpahan wewenang secara mandat dilakukan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasannya. Kemudian ayat 6, tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat berikutnya ya. 5 berada pada pemberi pelimpahan wewenang ya. Jadi sekali lagi kalau mandat ya itu pertanggungjawabannya ada pada pemberi wewenang. Sedangkan kalau delegasi itu pertanggungjawabannya pada si penerima wewenang. Nah, kemudian apa saja wewenang perawat itu? Yaitu melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya, melakukan tindakan medis di bawah pengawasan, ya. Kemudian melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atau pelimpahan wewenang mandat dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah. Jadi dalam hal ini disimpulkan bahwa perawat itu bertanggung jawab apabila perawat yang menerima pemberian pelimpahan secara mandat tersebut telah lalai dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tenaga medis. Namun apabila pelaksanaan mandat itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP, maka kemudian yang bertanggung jawab tetap pada tenaga medisnya. Kata kelalaian ini perlu kita cek kalau kita melihat di dalam hukum pidana ya. Saya tidak mendalami soal hukum pidana ini, tapi saya mencoba lihat ya di dalam aturan KUHP. Sini. Jadi dalam KUHP kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Ya. Hal ini dapat dilihat di pasal 359 KUHP ya, yang mengatakan bahwa
karena salahnya itu ditafsirkan kurang hati-hati, lupa, atau amat kurang perhatian. Ya. Jadi kelalaian itu istilahnya kulpa. Ya. Kulpa itu di dalam bahasa sehari-hari sering disebut alpa. Ya. Kulpa ini adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga tidak sengaja terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat, karena KUHP kita itu berasal dari Belanda, ya, kita mencoba melihat dokumen-dokumen catatan pada saat disusunnya KUHP ini, ya, yang menjadi tolok ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah kehati-hatian tertinggi kepala keluarga, ya, melainkan warga pada umumnya. Jadi syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup, ya, yang sering juga disebut culpa lata, kelalaian yang sudah keterlaluan. Jadi kulpa ini harus diambil sebagai ukuran sebagaimana dipahami oleh masyarakat di dalam praktek sehari-hari. Ya. Ini kalau kita lihat di dalam KUHP dan penafsiran historisnya. Ya. Jadi pada dasarnya yang dijadikan tolok ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta di dalam melakukan hal tersebut. Artinya bisa saja pengadilan itu membuat tafsir baru, ya, sesuai dengan kasus yang diperiksanya. Nah, ini yang terkait dengan apa itu kelalaian, ya. Jadi kelalaian itu istilah dalam hukum pidana. Ya, maka mungkin dalam tatap muka berikutnya akan kita bahas juga penegakan sengketa medis, ya, dari aspek hukum pidana. Jadi ketentuan terkait dengan pertanggungjawaban perawat dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Nakes, pasal 29 sampai 35 Undang-Undang tenaga kesehatan, Undang-Undang keperawatan, ya. Kemudian pasal 46 itu kalau terkait dengan rumah sakit, ya, yang bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi rumah sakit. Nah, di dalam riset ini ditanyakan, ya, bagaimana pertanggungjawaban hukum rumah sakit akibat kelalaian perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien. Lalu problematika hukum apa saja terhadap perlindungan hukum perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga, rekonstruksinya seperti apa yang diharapkan untuk mengatur pertanggungjawaban hukum perawat berbasis nilai keadilan. Ya, jadi saya langsung ke bagian berikutnya, ya. Jadi ini ada teori tentang keperawatan, ya. Ini sudah sangat diringkas, ya, sehingga banyak kutipan-kutipan referensi yang tidak dimuat di sini. Ya. Nah, jadi di sini garis bawah yang penting adalah makna dari pendelegasian wewenang tadi, ya. Itu bisa dirangkum, ya, di dalam 5 hal ini, ya. Pertama, dokter secara moral maupun yuridis, sini, bertanggung jawab atas tindakan-tindakan perawat, ya, yang berdasarkan perintah dokter. Kemudian dokter harus mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat, ya, mengamati. Kemudian dokter harus mampu memberikan petunjuk apabila perawat melakukan kesalahan, dan harus menjamin bahwa apa yang dilakukan perawat adalah benar,
Yang ketiga, dokter harus mampu memberikan petunjuk. Yang keempat, dokter hanya mempercayakan hal-hal yang menurut pendidikan keperawatan mampu dan cakap dilakukan oleh perawat. Yang kelima, dokter mendidik perawat agar memberikan informasi yang benar kepada pasien. Ini juga pernah diteliti ya dalam tesis yang saya bimbing tahun lalu mengenai pelaksanaan kewajiban perawat dalam memberikan informasi yang benar kepada pasien. Jadi kadang-kadang karena situasi ya di rumah sakit itu ya, kebetulan lokasi penelitian waktu itu di NTT ya, itu karena kekurangan tenaga medis, kemudian perawat yang mengambil alih peran dalam memberikan informasi kepada pasien. Nah, itu melanggar undang-undang atau tidak kan gitu, karena kewajiban berikan informasi kan seharusnya pada dokter ya. Jadi atas arahan dokter sebetulnya ya, tapi di dalam praktek kadang-kadang dilakukan oleh perawat. Kemudian saya ingin sampaikan hasil penelitiannya ya. Ini juga sudah sangat diringkas ya. Jadi kita tidak bisa membaca alur berdasarkan referensinya. Pertanggungjawaban hukum rumah sakit akibat kelalaian perawat sebagai subjek hukum terhadap pasien di rumah sakit mencakup pertanggungjawaban secara hukum perdata yang bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Nah, ini yang kemudian menjadi problematik sebetulnya ya menurut saya, karena di dalam ketentuan-ketentuan yang kita baca tadi itu ada masalah yang berhubungan dengan kelalaian. Kelalaian itu kalau dalam hukum pidana seperti tadi tafsirnya ya. Tetapi kemudian penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawabannya itu terkait dengan hukum perdata ya, berarti itu adalah pasal 1365 ya KUH Perdata atau BW. Di sana diatur mengenai perbuatan melawan hukum. Karena itu coba akan kita lihat bagaimana ya makna dari perbuatan melawan hukum ini dalam kaidah hukum perdata. Silakan teman-teman yang bisa akses, kita buka sama-sama ketentuan itu. Apa perbedaannya antara perbuatan melawan hukum perdata dengan perbuatan melawan hukum dalam pengertian pidana? Kalau di dalam pasal 1365 tadi, perbuatan melawan hukum itu merupakan bagian dari pengaturan buku ketiga, yaitu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Di sana diatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, melawan hukum maksudnya ya, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Nah, lalu secara original intent ya, perbuatan melawan hukum itu mengandung 4 syarat. Pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jadi kalau kita lihat di sini kriteria perbuatan melawan hukum itu menjadi sangat luas ya. Maka dalam praktek hukum, ketentuan di pasal 1365 ini sering juga disebut pasal keranjang sampah gitu, karena apapun bisa masuk di sana ya. Karena kriterianya sangat luas, bisa bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Tadi misalnya dalam konteks itu perawat ya, itu kewajibannya menjalankan apa yang
didelegasikan atau dimandatkan oleh dokter. Nah, kemudian kalau sampai kemudian berbeda dia melakukannya, itu termasuk di dalam kelalaian, ya. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Jadi ini terkait dengan kepentingan orang lain, ya. Ini juga sangat luas gitu ya. Kalau dalam literatur Belanda itu dicontohkan ya, sebelum Perang Dunia Kedua itu tafsirnya itu yang terkait dengan hak subjektif itu misalnya, jadi ada orang yang bangun apartemen ya, jadi penghuni yang tingkat atas itu memperbaiki saluran air. Nah, kemudian ternyata saluran air ini bocor lalu menetes ke penghuni yang tingkat lebih bawah. Nah, itu termasuk juga melanggar hak subjektif orang lain. Jadi perbuatan melawan hukum ini awalnya dimaknai sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Jadi kalau tidak ada aturannya, ya seberapapun besar dia mengakibatkan kerugian pada orang lain, itu tidak dapat dilakukan tanggung gugat. Tapi kemudian bergeser ya, terutama setelah tahun 1909 ya. Jadi ada putusan Mahkamah Agung Belanda yang kemudian menjadi landmark decision ya, putusan-putusan yang dianggap luar biasa. Itu menafsirkan perbuatan melawan hukum itu melampaui dari undang-undang, yang akhirnya bisa dikualifikasikan ke 4 tadi ya, kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Ini dalam konteks hukum perdata. Tapi putusan ini kemudian juga mempengaruhi dalam bidang hukum administrasi negara ya. Jadi perbuatan pemerintah yang melanggar hukum, onrechtmatig overheid van het bestuur, itu kemudian tafsirnya mengikuti apa yang menjadi jurisprudensi dalam hukum perdata ini ya. Lalu dalam hukum pidana apa yang dimaksud melawan hukum itu? Ada 2 makna ya, kalau kita lihat di KUHP itu. Pertama, apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Nah, oleh sebab itu pada umumnya ketentuan undang-undang itu memuat sanksi pidana. Perda juga demikian ya. Jadi yang boleh memuat sanksi pidana itu hanya undang-undang dan peraturan daerah. Yang lain tidak boleh. Tapi kalau peraturan yang lain itu boleh memuat sanksi administratif ya. Seperti misalnya pada saat pandemi ini ada banyak surat edaran kepala daerah saja itu memuat sanksi administratif ya. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah kalau memuat sanksi pidana. Karena yang boleh itu hanya undang-undang dan peraturan daerah. Kemudian kualifikasi yang kedua dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana itu adalah dalam arti material, yaitu segala perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di lapangan hukum ya. Itu pengertiannya. Lalu kalau kita melihat di undang-undang tindak pidana korupsi ya, itu di pasal 2 salah satu bentuk korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, melawan hukum karena mengikuti jurisprudensi Belanda tadi, pada awalnya oleh pembentuk undang-undang itu ditafsirkan bukan hanya melawan undang-undang, tapi juga melawan kepentingan subjektif orang lain sampai kepada melanggar kesusilaan. Pada waktu saya awal-awal menjadi dosen ya, saya sering menjadi saksi ahli untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh DPRD ya. Jadi pada waktu itu ada peraturan pemerintah ya yang mengatur batasan-batasan penghasilan DPRD. Lalu oleh DPRD Sumatera Barat waktu itu, PP ini dimintakan pengujian ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung kemudian membatalkan PP ini karena melanggar undang-undang pemerintah daerah. Karena di undang-undang tidak ada
perintah untuk membuat aturan yang membatasi penghasilan anggota DPRD. Lalu atas dasar itu maka kemudian merasa bebaslah anggota dewan itu, dan ketika bikin perda APBD minta kepala daerah untuk memberikan penghasilan setinggi-tingginya kepada mereka. Nah, ternyata kemudian pemerintah mestinya kan melakukan pembaruan PP, ya, tapi ternyata tidak. Pemerintah kemudian mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur norma-norma penghasilan DPRD ini. Kemudian jadi case, ya. Tafsirnya menjadi bagaimana gitu. Kalau perbuatan melawan hukumnya itu tadi kan dalam hukum pidana itu melanggar apa yang diancamkan dengan disertai sanksi, ya, dengan disertai penghukuman, itu kemudian menjadi tidak ada karena peraturan pemerintahnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Lalu bagaimana penyelesaiannya gitu? Apakah bisa surat edaran itu dijadikan dasar pemidanaan? Kan tidak boleh. Yang boleh itu kan undang-undang dan perda saja. Ya. Tapi waktu itu saya menggunakan argumentasi seperti jurisprudensi yang berkembang di Belanda tadi. Kalau Anda seorang anggota DPRD dan tidak ada aturan tentang batas maksimal penghasilan Anda, lalu Anda buat aturan itu sehingga menguntungkan Anda, itu Anda sebenarnya melawan kepentingan umum. Sebab APBD itu tidak hanya digunakan untuk menggaji, tapi juga untuk untuk prioritas-prioritas pembangunan daerah yang lainnya gitu. Jadi itu termasuk perbuatan melawan hukum. Memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi dalam pasal 2. Lalu kemudian ternyata itu diikuti oleh pengadilan pendapat saya itu, dan sejak itu di hampir semua kejaksaan di Jawa Tengah itu mengungkap kasus itu dan saya menjadi saksi ahlinya. Ya, jadi kemudian tahun 2006 ada pengujian pasal 2 ini ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menganggap kalau tafsirannya itu luas seperti itu dianggap melanggar kepastian hukum. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dengan tafsir perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ini kemudian menjadi pro dan kontra. Di sisi lain, tafsir Mahkamah Konstitusi itu menyempitkan makna perbuatan melawan hukum. Tetapi dari sisi aparat penegak hukum menjadi menguntungkan karena dia hanya berkewajiban membuktikan pelanggaran dalam konteks peraturan perundang-undangan. Jadi dia tidak membuktikan kesusilaan, dia tidak membuktikan kepatutan dan sebagainya. Lalu di sisi lain Mahkamah Agung, ya, ketika menerapkan ketentuan ini tetap berpedoman seperti doktrin. Jadi perbuatan melawan hukum itu mencakup 4 kriteria tadi, yang berarti maknanya sangat luas. Ini menjadi problem, ya, dan sebenarnya menarik kalau diteliti, cuman di tingkatan tesis belum ada yang meneliti ini. Bolehkah Mahkamah Agung menerapkan ketentuan undang-undang yang sudah dibatalkan atau ditafsirkan lain oleh Mahkamah Konstitusi? Sebab Mahkamah Konstitusi itu memiliki mandat untuk menguji konstitusionalitas aturan, ya, menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini yang masih menjadi problem, ya. Dan contoh yang lain banyak, ya. Sebuah undang-undang sudah ditafsirkan MK secara lain, ya, tapi kemudian MA tetap menggunakan aturan yang lama tersebut. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara perbuatan melawan hukum pidana dalam
hal ini ya, jika dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, itu perbedaannya pada apa? Ya. Kalau dilihat di sini perbedaannya itu pada sifatnya, ya. Kalau masih ingat ya waktu matrikulasi ya, jadi hukum pidana itu ranahnya hukum publik, kalau hukum perdata itu ranahnya hukum privat. Ya, jadi di sini kalau perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar, di samping juga kepentingan individu. Tetapi kalau perbuatan melawan hukum perdata, maka yang dianggap dilanggar itu hanya kepentingan individu saja. Ya, jadi itu perbedaannya. Tapi konteksnya tetap saja itu apa namanya menjadi sangat luas, ya, melanggar kepentingan individu dan seterusnya itu. Nah, kita lanjutkan pada uraian ini ya. Jadi pertanggungjawabannya bisa langsung atau menjadi tanggung jawab bersama dokter atau rumah sakit, bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Jadi ini masih perlu dilakukan apa namanya pembuktian secara material ya, kualifikasi apa namanya dari tindakan-tindakan itu ya. Karena di sini pertanggungjawaban bisa langsung atau menjadi tanggung jawab bersama dokter rumah sakit, bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Kemudian sementara pertanggungjawaban hukum pidana akan bersumber terhadap persyaratan ya, perbuatan yang diatur terlebih dahulu, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau lalai, dan tidak ada unsur pemaaf atau unsur pembenar ya. Jadi dalam doktrin hukum pidana itu ada unsur pemaaf ya. Unsur pemaaf itu ada di pasal 44 ya KUHP. Jadi ada unsur pemaaf dan unsur pembenar ya. Jadi alasan pembenar itu misalnya perbuatan yang dimaksud dilakukan dalam keadaan darurat. Nah, ini kan sering terjadi ya di di layanan tindakan medik itu. Saya sambil menunggu waktu kuliah tadi nonton Netflix ya, serial yang judulnya New Amsterdam. New Amsterdam itu sebuah kota di Amerika ya. Ya, di situ settingnya adalah seorang dokter muda progresif yang ditempatkan di sebuah rumah sakit pemerintah yang terkenal tidak baik pelayanannya ya, di dalam cerita itu. Lalu di episode mungkin ke 1 atau 2 ya, saya lupa, saya juga belum selesai seluruhnya. Itu ada adegan, jadi ada orang Liberia ya, Afrika ya, itu masuk rumah sakit ya. Dia disangka kena Ebola, virus yang sangat mematikan waktu itu, yang juga masuk ke Amerika. Kemudian si dokter memutuskan untuk melakukan bedah jantung ya, karena sudah mengganggu organ tubuhnya. Nah, tapi dari pihak keluarga pasien itu minta supaya mereka diberi kesempatan untuk melakukan ritual menurut keyakinan mereka. Dan ritual ini sebetulnya sangat membantu psikis dari pasien. Nah, awalnya dokter bedahnya tidak mau karena dalam textbook medik itu tidak ada, ya. Jadi adegannya adalah ketika si pasien ini akan dibawa ke ruang operasi itu berkali-kali anfal ya. Jadi setiap kali mau keluar sesak napas lagi ya, denyutnya berhenti dan seterusnya. Dipakai alat
pacu gitu, kemudian normal, setiap mau didorong bednya begitu lagi ya. Ya, sampai kemudian direktur rumah sakitnya bertindak ya. Jadi karena ritual itu juga harus memberikan tanda pada organ tubuh si pasien. Jadi menggunakan pisau kayak dibuat tanda. Nah itu bagi si dokter bedah berbahaya. Tapi untuk kepentingan pasien itu sangat membantu berdasarkan keyakinannya. Nah, ini dalam undang-undang profesi kesehatan di Amerika yang diceritakan di film itu tidak ada. Tapi si direktur kemudian memerintahkan karena situasinya darurat, ya kita harus memberi ruang untuk si pasien ini melaksanakan keyakinannya. Tetapi pelaksananya di bawah pengawasan dokter bedah itu. Akhirnya kemudian dilaksanakan ritual itu dan ternyata entah karena ritual itu atau karena memang terapi yang diberikan dokternya pas, itu kemudian dikisahkan tidak lagi mengalami gangguan pada saat masuk ke ruang operasi. Ya. Kemudian ada kasus lain di situ, seorang anak sekolah negeri ya itu depresi, ya tidak mau bicara, tidak mau melakukan aktivitas apapun ya. Menurut dokter jiwa di rumah sakit itu karena si anak ini minum 4 jenis obat yang diresepkan oleh dokter sekolah. Dan itu menjadi SOP dari pedoman pemberian layanan kesehatan mental di sekolah. Nah, tapi menurut si dokter ini itu tidak pas, ya, karena secara kejiwaan mestinya yang dicari itu akar masalahnya dulu, kenapa kok sampai dia dari anak yang periang banyak bicara itu menjadi sangat pendiam dan tidak mau melakukan aktivitas apapun ya. Nah ini kemudian dituntut untuk melakukan perubahan standar layanan kesehatan ya. Karena itu harus diubah, maka tidak ada pilihan lain kecuali rumah sakit mengajukan permohonan izin ke pengadilan gitu. Hakim memeriksa gitu ya, mendengar dari dokter sekolah dan juga argumen rumah sakit kenapa prosedur itu harus diubah. Ya baru di situ saat ini sudah 7:30 ya, dengan terpaksa sih ya saya matikan filmnya, saya kuliah ini. Jadi itu contoh saja ya. Jadi unsur pembenar di dalam KUHP itu yang pertama karena dilakukan dalam keadaan keadaan darurat, emergency ya. Dan hari-hari ini kita mengenal keadaan darurat itu bukan hanya dalam hubungan hukum seperti itu, tapi juga di dalam masalah ketatanegaraan ya. Apalagi kita pada masa pandemi kemudian diterapkan kedaruratan kesehatan gitu ya. Lalu yang kedua, perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa ya. Jadi membela diri ketika ada ancaman sedemikian rupa yang membahayakan jiwa kita itu tidak bisa dituntut pertanggungjawaban pidana, tapi harus proporsional ya antara potensi bahaya dengan cara kita melakukan pembelaan diri. Kalau dalam buku-buku pengantar ilmu hukum itu diberikan contoh, jadi kita tidak boleh membela diri ya dengan cara yang berlebihan. Misalnya karena takut rumah kita disatroni maling, lalu kita pasang pagar keliling gitu, pagar itu disertai aliran listrik ratusan volt misalnya. Nah itu berlebihan, itu tidak dalam konteks ketentuan ini. Atau perbuatan yang menjalankan perintah undang-undang. Personil yang melakukan tindak pidana mati ya, menembak orang, mengeksekusi orang itu tidak dapat dituntut karena dia menjalankan perintah undang-undang. Ya. Ini kan ada kasus ya, diduga polisi itu menembak pengawalnya Habib Rizik gitu, ya. Lalu ini kemudian ada tuntutan supaya si polisi ini dihukum ya. Ya kalau
hal seperti itu harus dilihat apakah dia karena ada ancaman sedemikian rupa, ya, ada perintah atau tidak. Jadi seorang mahasiswa S2 yang kasat reskrim di sebuah Polres, saya tanya soal ini karena ada banyak hukum-hukum internal di dalam kepolisian itu yang mungkin masyarakat tidak tahu, ya. Jadi kalau Anda ditugaskan misalnya mengamat-ngamati sesuatu, ya, objek atau orang, itu kan tiap saat harus lapor kepada si pemberi perintah sepanjang itu mengenai tugas itu, ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang polisi itu menghadapi situasi lapangan sedemikian rupa. Artinya di situ siapa yang harus dituntut pertanggungjawaban? Apakah si pelaksana di lapangan atau yang menjadi atasan dari polisi itu? Nah, itu di dalam disiplin kepolisian ada normanya sendiri mengenai hal-hal semacam itu.